Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama aku Nazwa Shirila Laufa. Jadi di sini aku ingin sedikit menjelaskan dan sedikit berbagi informasi tentang network fundamental. Nah, di network fundamental ini aku akan membahas 4 materi, yaitu yang pertama, ada pengenalan jaringan komputer. Lalu yang kedua, ada pengenalan IP address. Lalu yang ketiga, download dan install Cisco Packet Tracer. Dan yang terakhir, ada jaringan sederhana di Cisco Packet Tracer. Nah, tapi sebelum aku masuk ke materi yang pertama, aku pengen teman-teman semua tahu dulu nih, apa sih jaringan fundamental itu? Apa itu jaringan fundamental? Jaringan fundamental adalah konsep dasar dalam dunia jaringan komputer yang mencakup pemahaman tentang bagaimana perangkat seperti komputer dan server itu terhubung satu sama lain untuk berbagi sumber daya dan data. Nah, fungsi jaringan fundamental itu yang pertama, untuk menyediakan koneksi antar perangkat, lalu untuk mengatur lalu lintas data agar efisien. Yang ketiga, menjadi dasar untuk membangun layanan lain seperti internet, email, atau cloud. Atau biar lebih pahamnya, teman-teman coba bayangin deh, kalau jaringan komputer itu adalah jalan raya dan jaringan fundamental adalah jalan utamanya. Jadi, semua data yang akan kita kirim, yang akan kita bagi, itu harus melewati jaringan fundamental terlebih dahulu. Kurang lebih seperti itu, teman-teman. Nah, sekarang kita lanjut ke materi yang pertama. Tentang apa itu jaringan komputer? Jadi, jaringan komputer adalah jaringan telekomunikasi pada komputer agar mereka bisa saling berkomunikasi. Nah, berkomunikasinya ini itu dalam bentuk berbagi data. Atau lebih simpelnya, itu jaringan komputer itu adalah kumpulan dari beberapa perangkat yang saling terhubung satu sama lain supaya mereka bisa saling berbagi data. Nah, contohnya bisa kita lihat di gambar ini, teman-teman. Di gambar ini itu udah terdapat beberapa perangkat seperti komputer, ada beberapa komputer, terus juga ada printer, sama ada hub yang dimana mereka udah saling terhubung satu sama lain. Nah, inilah yang disebut dengan jaringan komputer. Lalu, ketika kita mau melakukan yang namanya berbagi data, kita membutuhkan yang namanya IP address. Apa sih IP address itu? Nah, IP address atau Internet Protocol Address adalah identitas atau alamat yang dimiliki oleh setiap perangkat yang terhubung ke jaringan. Jadi IP address itu adalah identitas atau alamat, teman-teman. Biar teman-teman lebih paham, coba teman-teman bayangin deh, misalkan kita mau berbagi data nih. Nah, data ini tuh bisa kita analogiin sebagai paket. Dan ketika kita mau menghantarkan paket itu, kita harus tahu alamatnya supaya bisa sampai ke tujuan. Nah, begitu juga yang terjadi ketika kita sedang mau berbagi data, teman-teman. Nah, contohnya bisa kita lihat di gambar ini. Di gambar ini udah ada dua PC yang saling terhubung dan mereka sudah mempunyai alamat IP-nya masing-masing. Yang ini kita tulis aja, yang ini itu komputer A, lalu yang ini adalah komputer B, teman-teman. Nah, komputer A itu mempunyai alamat IP yaitu 192.168.1.101. Lalu yang PC B itu mempunyai IP 192.168.1.102. Nah, PC A ini ingin mengirimkan sebuah data ke PC
B. Nah, nanti datanya akan dikirim melalui kabel ini, teman-teman. Lalu akan diterima oleh PC B, lalu PC B pun bisa merespon kembali ke PC A. Kurang lebih seperti itu, teman-teman. Atau kita lihat di contoh yang lainnya ya. Kita lihat contoh yang lainnya. Nah, contoh selanjutnya di sini udah ada beberapa komputer, sama ada printer, sama ada hub. Nah, misalkan ini adalah komputer A yang sudah mempunyai IP. Nah, ini misalnya komputer A. Nah, ini komputer B. Komputer A ini mempunyai IP 10, 100, 201. Lalu yang komputer B itu mempunyai IP 10, 100, 202. Nah, komputer A itu pengen ngirim data ke komputer B. Nah, nanti komputer A akan mengirimkan datanya melalui kabel ini lalu ke hub, dan nanti di hub ini akan mencari device yang mempunyai IP yang sama. Ketika sudah menemukannya, maka data bisa langsung dikirimkan ke tujuannya, teman-teman. Nah, nanti setelah itu barulah data terkirim ke komputer B. Kurang lebih seperti itu ya, teman-teman. Mudah-mudahan penjelasan aku tentang IP ini bisa teman-teman pahami. Mungkin untuk yang lebih jelasnya akan aku sampaikan di video aku selanjutnya. Nah, sekarang kita kan udah tahu nih contoh dari jaringan komputer. Nah, sekarang aku pengen kita ngebuat contoh jaringan sederhana di Cisco Packet Tracer. Nah, tapi aku mau kasih tahu dulu gimana sih cara download dan install Cisco Packet Tracer. Nah, jadi aplikasi Cisco Packet Tracer itu adalah aplikasi simulasi jaringan yang digunakan untuk belajar, melatih, dan meneliti tentang jaringan komputer, teman-teman. Nah, sekarang langsung aja kita coba download aplikasinya ya. Teman-teman bisa langsung buka browse yang ada di laptop teman-teman semua. Teman-teman bisa cari di kolom pencariannya itu www.computernetworking.com.launch Cisco Packet Tracer. Nah, nanti akan muncul ini, lalu teman-teman bisa klik langsung aja. Nah, setelah itu kita bisa lihat bahwa di sini udah ada banyak banget aplikasi Cisco Packet Tracer dengan berbagai versi, teman-teman. Ada yang Packet Tracer 9.00, ada yang Packet Tracer 8.2, ada yang Packet Tracer 821, dan masih banyak lagi. Nah, di sini teman-teman bisa sesuaiin teman-teman mau yang mana. Nah, sekarang aku mau download yang Packet Tracer 8.2 latest version. Nah, sebelum kita mendownload, kita harus tahu dulu nih tipe laptop kita itu yang seperti apa. Karena di sini itu ada berbagai jenisnya, teman-teman, tergantung laptopnya. Ada yang Windows 11 10 64 bits, ada yang Windows 11 sama 10 yang 32 bits. Lalu ada for Linux, ada for Mac OS, lalu link for Windows 64 bit dan 32 bit. Mac and Linux 64 bits. Pokoknya ada banyak banget jenisnya. Nah, gimana cara ngecek jenis laptop kitanya? Kita bisa klik Windows lalu R. Setelah itu teman-teman bisa ketik dxdiag lalu oke. Nah, kita tunggu sampai nanti akan muncul datanya, teman-teman. Nah, setelah ini kita bisa langsung lihat di operating system, di mana laptop aku ini adalah jenisnya Windows 11 Pro 64 bit. Maka dari itu, kalau aku mau download Cisco, aku berarti pilih yang ini, teman-teman, yang link for Windows 11 10 64
bit edition. Nah, teman-teman bisa menyesuaikan sesuai yang teman-teman. Nah, kalau teman-teman udah tahu file teman-teman, lalu klik yang download. Lalu di sini udah ada file Cisco Packet Tracer 64 bit. Nah, nanti teman-teman bisa langsung klik aja. Terus nanti di yang ini next. Nah, nanti teman-teman tinggal tunggu aja sampai pendownloadannya selesai ya. Nah, nanti kalau udah, teman-teman bisa langsung finish. Terus kita bisa langsung buka aplikasinya buat bikin jaringan paling sederhana. Nah, setelah itu teman-teman bisa langsung pilih ke device. Terus aku mau pilih PC, dan jumlah PC-nya aku cuma pakai 2 aja karena kan ini yang paling sederhana ya. Jadi kita pakai 2 PC aja. Setelah itu kita ke connection dan aku pilih yang otomatis, dan yang kayak gambar petir. Nanti teman-teman bisa langsung disambungin aja kabelnya dan tada, udah jadi teman-teman. Dan ini adalah jaringan yang paling sederhana di aplikasi Cisco Packet Tracer, teman-teman. Cukup segitu aja yang mau aku jelasin hari ini. Mudah-mudahan semua yang aku jelasin itu bisa teman-teman pahami dan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Sampai ketemu nanti di video-video aku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semuanya.